Baik, tadi Pak Amri Yusuf luar biasa tadi. Untuk konteks berkeadilannya tadi itu bagaimana nilai dana manfaatnya itu dibagi kepada 5,3 juta yang punya virtual account tadi itu. Saya kira ini letak keadilannya. Dan sekaligus berkelanjutan. Tapi kan ada problem. Selama ini jamaah ini dari awal setoran tidak diedukasi dan tidak sosialisasi bahwa 1 tahun inflasinya berapa, nanti 10 tahun berapa kali inflasi dan kemudian bagaimana kenaikannya. Sehingga kemudian orang bertanya istitoahnya ini kapan? Apakah saat setor itu sudah istitoah ataukah saat mau berangkat itu yang kemudian istitoahnya? Lah inilah kemudian bagaimana pandangan-pandangan tentang ini, kita dengarkan pandangan dari Buya Anwar Abbas. Monggo Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana saya menyampaikannya ini? Kalau kita bicara tentang ibadah haji ya, itu ada 2 hal penting. Yang pertama menyangkut ibadahnya sendiri. Yang kedua menyangkut bisnis. Nah, saya mengusulkan supaya yang mengurusi haji dan bisnis ini diurus oleh 3 pihak. Yang pertama untuk urusan ibadah haji diurus oleh Kementerian Agama. Masalah manajemen dan ibadah itu diurus oleh Kemenak. Mengenai masalah pengelolaan dana haji itu diurus oleh BPKH. Tapi untuk masalah membelanjakan uang untuk kepentingan ibadah haji itu menurut saya harus ada badan khusus. So kalau seandainya hari ini kita lihat itu BPKH hanya bertugas bagaimana mendatangkan profit yang sebesar-besarnya dari dana setoran haji yang ada. Nah itu saya coba hitung-hitung ya, karena tingkat deposito kemarin itu hanya 3 atau 4 atau 5 ya. Jadi rata-rata pendapatan dari BPKH ini setelah saya coba hitung, kalau dana hajinya ada sekitar 166 triliun, dapat untung rata-rata 5%, maka hasil yang bisa didapat oleh BPK hanya 8,3 triliun. Nah, oleh Kementerian Agama, dana 83 triliun ini jika seandainya seluruhnya diperuntukkan untuk mensubsidi kekurangan biaya haji jamaah untuk tahun 2023 yaitu 201.000, maka berarti masing-masing individu jamaah yang akan berangkat yang jumlahnya 201.000 itu mendapatkan sumbangan dari hasil manfaat 37,5 juta. Jadi kalau saya biaya haji itu 90 juta, lalu disubsidi 37,5 juta, ya berarti dia harus membayar 52,5 juta. Gitu ya. Nah, tetapi Kementerian Agama membuat kebijakan dari tingkat keuntungan 5% yang dinominalkan 8,3 triliun itu tidak boleh semuanya diserahkan untuk mensubsidi jamaah yang akan berangkat. Yang bisa dialokasikan hanya 80%. Yang 20% dimasukkan ke virtual account dari masing-masing jamaah. Jadi kalau begitu kesimpulan saya, subsidi dari hasil manfaat yang bisa diberikan kepada jamaah yang akan berangkat tahun ini adalah hanya 30 juta per orang ya. Jadi kalau biayanya 90 juta disubsidi 30 juta, tetapi BPIH ya
BP itu 50 juta, rata-rata kita bulatkan 50 juta, berarti tekor 10 juta kan? Timbul pertanyaan, dari mana itu duit yang 10 juta itu per individu? Kalau ada 221 ribu orang, berarti BPKH harus menyiapkan 2,2 triliun. Ya. Nah, timbul lagi dari mana itu BPKH dapat 2,2 triliun? Nah, saya tahu dari mana dapatnya. Tadi Pak Amri sudah bilang tahun 2020 kita tidak memberangkatkan jemaah. Berarti kita bisa saving 8,3 triliun. Tahun 2021 kita juga tidak memberangkatkan jemaah. Saving lagi 8,3 triliun kan. Tahun 2022 kita hanya memberangkatkan 100 ribu kan. Berarti terhemat lagi sekitar 4,1,5 triliun. Jadi itu kalau dijumlahkan ya cukup banyak sebenarnya. Ada uang menurut saya 20,7 triliun. Dikurangi virtual account 5 triliun. Jadi berarti 15,7. Ya 15. Tapi dalam hitungan saya 15. Selisih kita sedikit hitungannya ya. Sekitar 500 miliar ya. Tetapi sebenarnya saya bisa paham juga ternyata dari hasil BPI, hasil manfaat itu ternyata 5% diambil oleh BPKH kan? Iya. BPKH ngambil 5% kan gitu ya. Untuk operasional kan begitu kan. Nah, jadi dengan demikian dalam hitung-hitungan saya ya, kalaulah seandainya biaya naik haji itu masih seperti sekarang dalam rentang waktu 6-7 tahun ke depan masih aman. Cuma benar juga Pak Amri tadi memperhitungkan tahun 2027 ya. Kalau saya memperhitungkan 2028 akan terjadi. 2008 tidak masalah, 2029 bermasalah. Karena apa? Karena besaran subsidi yang diambil dari sisa sisa manfaat itu tadi kata Pak Irfan 13 triliun ya. 13 triliun kan? Kalau 2,2 triliun diperlukan 1 tahun kan ya berarti sekitar 6 tahun lah ya. 6 tahun ke depan itu masih aman. Jadi 2023 tambah 6 tahun berarti 2030 bermasalah. 2030 kita bertengkar. Nah, jadi kesimpulan saya kalau hari ini tidak dibenahi memang akan bermasalah. Oleh karena itu menurut saya memang punya usul. Pak Amri dengan teman-temannya ngurusin dana setoran haji. Bagaimana caranya supaya marginnya besar. Jangan hanya 5. Kalau perlu 8, kalau perlu 10 kan gitu ya. Tapi menurut saya begini ya. Kenapa saya mengusulkan supaya dibagi 3 institusi. Tadi kan hanya 2 ya, Kementerian Agama dan BPKH. BPKH memaksimalkan profit dari dana setoran haji ya. Kemudian untuk urusan menawar harga dengan pesawat, dengan pemilik pesawat dan dengan pengusaha hotel, transportasi dan catering di sana itu orang Kementerian Agama. Sepanjang pengetahuan saya, orang yang bekerja di pegawai negeri itu mentalitinya adalah employee mentality. Employee mentality itu adalah orang yang menghindari resiko. Yang namanya employee itu, kalau dia melihat sesuatu, yang dilihatnya employee look at the risk first. Yang namanya employee itu akan melihat resiko terlebih dahulu. Beda dengan entrepreneur. Kalau entrepreneur, dia look at the opportunity first. Dalam teorinya, high risk, high return. Semakin tinggi resikonya, semakin tinggi tingkat keuntungan kita. Oleh karena itu menurut saya, janganlah pegawai Kementerian Agama ini yang mengurusi lobby-lobby harga di Saudi sana itu. Itu bukan dunia dia. Menurut saya itu diserahkan kepada semacam BUMN gitu. Diisi oleh orang-orang profesional yang mampu lobby-lobby. Saya ingat kisah Nabi mengasih kepada salah seorang sahabat uang 1 dinar. Tolong dibelikan dengan uang 1 dinar ini kambing 1 ekor. Ya bagus ya. Kemudian oleh sahabat ini
uang yang 1 dinar itu dia belikan 2 ekor kambing. Dia bisa tawar-menawar, dia dapat 2 ekor. Kemudian yang 1 ekor dia jual 1 dinar, yang 1 ekor lagi dia berikan kepada Rasulullah. Jadi orang itu setelah dia pergi berbisnis, dia terima uang 1 dinar dari Nabi dengan harapan nanti dia balik, dia akan membawa kambing 1 ekor. Tetapi ternyata setelah si pengusaha ini datang gitu kan ya, kemudian dia pergi berbelanja, dia bisa beli dengan uang 1 dinar itu 2 ekor, yang 1 lagi dia jual 1 dinar, yang 1 lagi dia serahkan kepada Rasulullah. Lalu dikasih kepada Rasulullah, ini kambingnya dan ini uangnya gitu kan. Apa kata Rasulullah? Ini orang kalau debu pun dia pegang bisa jadi emas. Orang Kementerian Agama itu tidak punya orang itu yang kayak gitu tuh. Jadi oleh karena itu kesimpulan saya ya maaf, ya saya tidak setuju Kementerian Agama yang melakukan lobby-lobby bisnis di sana. Serahkan itu kepada sebuah BUMN, ya, semacam BUMN ya, yang dia ngerti dan memang dunia dia di situ dalam tawar-menawar tersebut. Yang pertama. Yang kedua, ini udah mulai tersinggung sedikitnya, ada yang tersinggung setelah saya. Kementerian Agama saya tersinggung nih. Ya, yang kedua bagi saya adalah agak membingung juga bagi saya ya. Apa sih dasar kita berbuat kalau menyangkut kenegaraan tentu harus ada undang-undangnya. Tapi kan kalau seandainya kita bicara tentang agama ya tentu ada fatwa. Nah, fatwa Majelis Ulama, fatwa Ijtima Komisi Fatwa seluruh Indonesia tahun 2012, kalau nggak salah saya di Cipasung ini, Tasikmalaya ya, di Cipasung, itu menyatakan bahwa dana setoran haji itu adalah milik dari calon jemaah haji. Jadi kalau saya setor 25 juta, itu yang 25 juta itu uang saya, bukan uang pemerintah, gitu kan ya? Hasil penempatan investasi yang namanya manfaat itu ya, kan diputar oleh Pak Amri kan, hasil penempatan investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu, antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang real atau nyata. Sebagai pengelola, pemerintah berhak mendapatkan imbalan. Nah, pertanyaan saya, ini kalau ada keuntungan 5% dari 166 triliun ini ya, itu berarti akan didapatkanlah manfaat sekitar 8,3 triliun. Pertanyaannya, nah, keuntungan sebesar 8,3 triliun ini milik siapa? Milik calon jamaah haji. Pertanyaan saya, oleh pemerintah dikemanakan keuntungan ini? Ternyata 20% dimasukkan ke virtual account daripada jamaah. Yang 80% dipergunakan untuk yang lain. Sepanjang pengetahuan saya, kalau saya menaruh uang saya di bank deposito, itu pemerintah tidak boleh ambil itu. Kecuali ada dasar hukumnya, ada undang-undang perpajakan. Ya. Dipajak gitu ya, deposito dipajak kan bisa ya. Tapi sepanjang pengetahuan saya belum ada undang-undang yang mengatur ini. Oleh karena itu kesimpulan saya, atas dasar apa pemerintah mengambil 80% dari hasil manfaat untuk dia pergunakan bagi membantu jamaah haji akan berangkat? Atas dasar apa coba? Kalau keputusan politik itu kan berarti undang-undang tuh. Ada undang-undangnya. Mana undang-undangnya? Sepanjang pengetahuan saya tidak ada undang-undangnya. Kalau begitu para jamaah haji, Pak Amri udah haji? Sudah, Pak. Pak Irfan udah haji? Saya nggak pakai subsidi, Pak. Pak Irfan sudah yang pakai subsidi ya? Berarti haji Pak Irfan ini bermasalah. Karena dia haji, ya, tidak bayar penuh, ya. Dulu kan 70 juta, ya. Yang dibayar 35 juta. Dia harga realnya 70 juta, dia bayarnya 35 juta. Dari mana 35 juta yang lain? Hasil rampasan. Jadi
Saya haji sebelum ada BPK. Ya, jadi apa dari uang yang menurut saya bermasalah secara syariah ya. Kecuali ketika disetorkan itu ada akadnya. Wakal itu kan wakil kan. Tapi di sini ada ketentuannya. Hasil manfaat itu milik. Ini fatwa sini. Hasil manfaat dari investasi yang dilakukan oleh Pak Amri itu milik dari jamaah. Tiba-tiba dia ambil 80% oleh pemerintah bagi dibantukan kepada Pak Irfan. Yang menerima itu orang kaya-kaya. Nah, saya maunya begini. Kemarin tadi pagi saya lihat di TV ada ibu-ibu di Aceh. Dia kalau 35 juta sanggup. Tapi kalau 50 juta nambah 15 juta lagi dia tidak sanggup. Nah, oleh karena itu mungkin barangkali menurut saya ya, adilnya kan bicara adil nih. Adilnya bagaimana? Ya adilnya yang disubsidi dari dana ini adalah orang-orang yang memang ingin naik haji, ya kan? Bukti dia inginnya dia udah setor, tapi dia tidak mampu gitu kan ya. Dibantu dengan dana manfaat ini gitu. Jadi saya terus terang dalam kesimpulan saya, yang naik haji itu memang orang yang secara finansial memang mampu. Kalau Pak Risman belum mampu ya jangan naik haji gitu. Ya makanya secara finansial ya. Jadi tapi kalau ada yang bersemangat juga dia naik haji, dia hanya bisa separuh, ya dari dana ini bisa dimanfaatkan dan dana manfaat ini gitu. Nah inilah bagi saya yang jadi masalah ya. Jadi oleh karena itu, ini maaf ya, saya jangan dibicarakan atas nama Majelis Ulama Indonesia nanti bermasalah ya. Masalah ini pendapat pribadi saya, menurut saya secara syar'iannya memberikan uang subsidi dari hasil manfaat setoran kepada jemaah haji akan berangkat, apalagi yang menerima itu adalah orang kaya ya, maka menurut saya itu adalah merupakan satu hal yang tidak tepat menurut saya. Dan saya memang pendapat tadi bahwasanya kalau biaya hajinya itu 90 juta, ya semuanya ditanggung oleh yang bersangkutan gitu. Cuma kan ini karena ada dimensi politiknya kan gitu ya. Politik di sini berbicara, ya para politisi takut juga gitu. Nanti kalau seandainya dia berpendapat seperti saya, partainya nggak dipilih. Nah, jadi kesimpulan saya, ya akhirnya saya kembali kepada kaidah usul fikih ya, tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah ya. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu harus diarahkan dan diorientasikan bagi terciptanya kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu baru bisa dikatakan maslahat kalau tidak ada di situ pelanggaran-pelanggaran syarak. Gitu. Dan saya tadi melihat ada sesuatu yang terlanggar. Betulkah terlanggar atau tidak? Nah, saya ini mungkin barangkali perlu didiskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Buya. Usulan-usulan Buya luar biasa, bahkan kalkulator otomatiknya tadi langsung berjalan. Berapa pembagian tadi itu? Tapi tadi kan ada sinkronisasi tadi Pak Amri sudah menyampaikan mestinya keuntungan tadi itu kembali ke 5,3 juta virtual account tadi itu Buya.